Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Andri Priyadi dari dosen Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menemani teman-teman semua dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah riset operasi dengan judul materi teori keputusan. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain, pertama, apa yang dimaksud dengan pohon keputusan, dan yang kedua, bagaimana menentukan strategi yang memiliki nilai IMV tertinggi untuk sebuah keputusan. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi mengenai apa itu yang dimaksud dengan pohon keputusan, bagaimana menentukan strategi yang memiliki nilai IMV tertinggi untuk sebuah keputusan, maka kita harus pahami dulu tentang teori keputusan. Teori keputusan berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu bidang studi, terutama bidang ekonomi. Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori keputusan deskriptif. Teori keputusan normatif dicapai berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal. Itu namanya teori logika. Sedangkan teori keputusan deskriptif dicapai berdasarkan empirik atau merupakan hasil pengamatan, percobaan, dan biasanya dikuatkan dengan statistik. Dalam dunia bisnis, para manajer sering dipaksa untuk mengambil berbagai keputusan tanpa tersedianya informasi yang sempurna. Keakurasian dan variabilitas informasi yang diterima oleh para manajer. Pada hakikatnya, model keputusan diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, kepastian, kemudian yang kedua resiko, dan yang ketiga adalah ketidakpastian. Model keputusan dalam kepastian menggambarkan informasi yang menunjukkan bahwa setiap rangkaian atau kegiatan mempunyai suatu hasil tertentu atau tunggal. Dalam hal ini tidak ada keacakan pada hasil keputusan dengan kondisi kepastian atau dengan kata lain semua informasi dianggap pasti. Misalnya, kita akan menyelesaikan masalah kombinasi dengan linear programming. Maka besarnya kontribusi marginal tiap produk serta tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut dapat diketahui dengan pasti. Model seperti ini disebut model deterministik. Selanjutnya, model keputusan dengan resiko. Menggambarkan informasi yang mengidentifikasi bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan probabilitas terjadinya. Model resiko seperti ini disebut model statistik. Nah, yang selanjutnya model keputusan ketidakpastian. Ini menggambarkan informasi yang menunjukkan semua atau beberapa hasil dari berbagai keputusan yang berbeda. Tetapi probabilitasnya terjadi tersebut tidak dapat ditentukan. Sedangkan tipe pengambilan keputusan terdiri dari yang pertama ada yang namanya program decision. Prosedur khusus yang dikembangkan menangani untuk masalah yang rutin dan berulang-ulang. Contohnya misalnya sebuah sistem gaji karyawan dan pemesanan persediaan. Dan yang kedua, non-programming decision. Keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur, diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Contohnya diversifikasi produk dan pembangunan fasilitas baru. Kembali lagi bersama saya Andri Priyadi dalam program Ujar Unpam Mengajar dalam mata kuliah riset operasi dengan materi teori keputusan. Sobat Ujar, tadi sudah kita singgung di awal bahwa teori keputusan berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi.
Metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan keputusan deskriptif. Lalu, apa itu pohon keputusan? Dalam penelitian operasional, teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal. Dalam arti bahwa keputusan di masa mendatang tidak tergantung pada keputusan yang diambil sekarang. Proses keputusan atau decision process adalah proses yang memerlukan satu atau sederetan keputusan untuk menyelesaikannya. Tiap keputusan yang diambil mempunyai suatu keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengannya yang ditentukan oleh berbagai keadaan luar atau eksternal yang mengelilingi proses itu. Suatu segi membedakannya dari proses yang lain. Jika terdapat dua atau lebih keputusan yang berurutan dan keputusan yang terakhir didasarkan pada hasil keputusan yang sebelumnya, maka pendekatan dengan pohon keputusan sangat tepat untuk digunakan. Berdasarkan Siswanto, pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Pembuatan keputusan berarti memilih alternatif-alternatif keputusan yang tersedia. Karena unsur ketidakpastian, maka berbagai kemungkinan keadaan akan dihadapi oleh masing-masing alternatif keputusan itu. Oleh karena itu, diagram keputusan mempunyai noda keputusan dan noda cabang. Pohon keputusan digunakan untuk kasus-kasus yang keluarnya bernilai diskrit. Banyak variasi model decision tree dengan tingkat kemampuan dan syarat yang berbeda. Pada umumnya, beberapa ciri yang cocok untuk diterapkan pohon keputusan adalah sebagai berikut. Pertama, data dinyatakan dengan pasangan atribut dan nilainya. Kemudian yang kedua, label atau keluaran data biasanya bernilai distrik. Dan yang ketiga, data mempunyai missing value atau nilai dari suatu atribut tidak diketahui. Analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan atau decision tree terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan. Semua pengambilan keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Pada saat membuat sebuah pohon keputusan, harus dipastikan bahwa semua alternatif dan kondisi alami berada di tempat yang benar dan logis, serta semua alternatif yang mungkin serta dalam kondisi telah disertakan. Notasi yang digunakan adalah istilah dan simbol. Pertama, istilah salah satunya adalah alternatif. Sebuah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan. Yang kedua, kondisi alami. Sebuah kejadian atau situasi di mana pengambilan keputusannya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Kemudian yang selanjutnya, simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan. Pertama, sebuah titik keputusan di mana terdapat satu alternatif atau lebih yang dapat dipilih. Yang kedua, sebuah titik kondisi alami di mana kondisi alami mungkin akan terjadi. Nah, diagram pohon seringkali membantu dalam memahami dan menyelesaikan persoalan probabilitas. Diagram pohon biasanya digambarkan dengan lambang yang baku. Dimulai dengan suatu nota, kemudian dibuat cabang-cabang sebanyak peristiwa yang mungkin dapat dihasilkan dari percobaan. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah. Pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menggambarkan pohon keputusan. Ketiga, menentukan peluang bagi kondisi alamiah. Dan yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin. Nah, yang terakhir, yang kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung IMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Hal ini dilakukan dengan mengerjakan dari belakang ke depan, yaitu dengan cara memulai dari sisi kanan pohon, terus menuju ke titik keputusan di sebelah kirinya.
Salah satu contoh gambar pohon keputusan bisa kita lihat di samping, teman-teman mahasiswa bisa lihat gambarnya. Simbol pohon keputusannya adalah kotak menggambarkan decision atau keputusan, lingkaran menggambarkan change atau kemungkinan, garis menggambarkan fork atau garis penghubung kotak dengan garis menggambarkan alternatif keputusan lingkaran dengan garis menggambarkan alternatif kemungkinan yang terjadi. Di sini IMV merupakan kriteria yang paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan. Satu dari langkah awal analisis ini adalah untuk menggambar pohon keputusan dan menetapkan konsekuensi finansial dari semua hasil masalah tertentu. Nilai harapan moneter adalah nilai yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan, kondisi alamiah yang berbeda. Nah, masing-masing dengan peluang tersendiri. Saat peluang diketahui, nilai maksimal dan minimal menyatakan skenario perencanaan kasus terbaik dan kasus terburuk. Nilai ini mewakili nilai yang diharapkan atau rata-rata tingkat pengembalian modal. Jika keputusan ini dapat diulangi berkali-kali, maka IMV sebuah alternatif merupakan jumlah semua keuntungan alternatif, di mana masing-masing diberikan bobot kemungkinan terjadinya. Nah, caranya adalah IMV sama dengan hasil kondisi alamiah pertama dikali kemungkinan terjadi kondisi alamiah pertama, ditambah hasil kondisi alamiah kedua dikali kemungkinan terjadi kondisi alamiah kedua, dan seterusnya sampai hasil kondisi alamiah terakhir dikali kemungkinan terjadi kondisi alamiah terakhir. Atau dengan rumus seperti yang berada pada gambar berikut, di mana NHI merupakan nilai harapan cabang keputusan ke I, kemudian probabilitasnya kemunculan dalam keadaan ke J atau HIJ merupakan nilai hasil keputusan jika alternatif keputusan ke I diambil dan keadaan ke J terjadi. Kelebihan dan kekurangan pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan dalam suatu penyelesaian masalah, karena pada pohon keputusan, daerah pengambil keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih sederhana dan spesifik. Selain itu, pohon keputusan juga fleksibel untuk memilih fitur dari simpul dalam yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam simpul yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode perhitungan satu tahap yang lebih konvensional. Walaupun telah kita ketahui bahwa pohon keputusan sangat membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi ada beberapa kekurangan karena terdapat kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Selain itu, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Sehingga, jika pohon keputusan yang dibuat kurang optimal, maka akan berpengaruh pada kualitas dari keputusan yang didapat, kriteria dalam pengambilan keputusan, tanpa menggunakan probabilitas. Kadang-kadang, seorang pembuat keputusan tidak terlalu yakin bahwa ia bisa menilai probabilitas terjadinya berbagai kemungkinan situasi masa depan. Ia mungkin lebih menyukai pemakaian kriteria keputusan yang tidak memerlukan pengetahuan tentang probabilitas situasi yang akan datang. Dalam hal ini, ada 3 kriteria yang banyak dipakai oleh pembuat keputusan. Pertama, maksimin atau minimax kriteria. Maksimin adalah kriteria berdasarkan usaha memaksimalkan kemungkinan keuntungan yang minimum. Jadi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konservatif atau pesimistis. Kenapa? Karena yang ingin dimaksimalkan adalah kemungkinan keuntungan yang minimal dan berdasarkan kepada situasi masa depan yang paling tidak menguntungkan. Yang kedua, maksimax atau minimin berbeda dengan maksimin dan minimax, yang merupakan pendekatan yang pesimistik terhadap pemilihan alternatif keputusan. Maksimax dan minimin merupakan pendekatan yang optimistik. Kriteria maksimax memilih alternatif keputusan yang memaksimasikan kemungkinan biaya yang maksimum.
Untuk itu, pembuat keputusan mulai dengan penentuan kemungkinan biaya yang maksimum. Kriteria minimin dipakai untuk menilai biaya yang diperlukan bagi suatu alternatif. Cara minimin ini merupakan kebalikan dari maksimaks. Dengan minimin yang dicari adalah nilai minimum dari biaya-biaya alternatif keputusan yang minimum. Yang ketiga, minimax regret. Minimax regret adalah singkatan dari minimum of the maximum regret. Kriteria ini berusaha untuk memilih kerugian yang paling minimum dari kemungkinan kerugian karena kehilangan kesempatan yang maksimum. Jadi, keputusan terakhir dibuat dengan memilih alternatif yang mempunyai nilai maksimum kesempatan yang hilang yang paling kecil dari ketiga kriteria yang dibahas di atas. Ternyata, tiap kriteria mengarah kepada kesimpulan yang berbeda-beda. Yang menjadi masalah di sini adalah bukanlah tentang mana yang benar dan mana yang salah. Sebab masing-masing kriteria berdasarkan pada filsafat yang berbeda. Keputusan terakhir adalah terserah kepada pembuat keputusan. Kelemahan utama dari ketiga kriteria tersebut adalah semuanya tidak mempertimbangkan informasi tentang probabilitas dari berbagai situasi masa depan. Kriteria dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan probabilitas kriteria pembuatan keputusan yang memanfaatkan informasi tentang probabilitas dalam menyeleksi alternatif keputusan adalah expect monetary value dan expect opportunity loss. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kriteria-kriteria tersebut. Yang pertama yaitu mengenai expect monetary value atau IMV, merupakan perkiraan nilai moneter, adalah suatu kriteria yang memanfaatkan probabilitas tentang terjadinya situasi masa depan dalam pemilihan alternatif keputusan. Dengan kriteria ini, seorang pembuat keputusan harus menganalisis, menghitung perkiraan nilai moneter dari masing-masing alternatif dan memilih alternatif yang menghasilkan perkiraan nilai moneter yang paling tinggi. Rumus untuk mencari IMV adalah sebagai berikut, di mana P9SJ adalah probabilitas terjadinya situasi masa depan, DJ N adalah jumlah dari situasi masa depan yang mungkin akan terjadi, PSJ lebih besar dari 0 adalah probabilitas terjadinya suatu situasi masa depan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya adalah expect opportunity loss. Dalam perhitungan ini digunakan informasi probabilitas situasi masa depan. Formula untuk menghitung nilai dari perkiraan keputusan yang hilang yang dikenal dengan singkatan EOL adalah sebagai berikut, di mana R-nya itu D1 dikali SJ merupakan opportunity loss untuk alternatif keputusan D1 dan situasi masa depan SJ. R D1 kali SJ sama dengan V dikali SJ dikurangi V D1 dikali SJ, di mana V dikali SJ itu merupakan biaya tertinggi berdasarkan situasi masa depan SJ. Anda memiliki sebuah dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu misalkan proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Coba buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan. Jawaban bisa kita lihat di tayangan berikut. Pohon keputusannya adalah seperti terlihat pada gambar di samping. Teman-teman bisa saksikan, proyek A dianggap sukses 20% atau 0,2 dengan nilai 50 juta. Sebaliknya, peluang gagal 80% atau 0,8 dengan nilai keuntungan 0 rupiah. Proyek B dianggap sukses 45% atau 0,245 dengan nilai 10 juta. Sebaliknya, peluang gagal 55% atau 0,55 dengan nilai keuntungan 0 rupiah. Perhitungannya bisa kita lihat sebagai berikut. IMV A sama dengan 0,2 dikali 50 juta ditambah 0,8 dikali 0, maka hasilnya ketemu 10 juta.
Kemudian yang selanjutnya yang IMPB sama dengan 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0. Maka hasilnya 4.500.000. Nah, maka kesimpulannya yang diambil adalah proyek A karena nilai keuntungannya lebih besar. Baik Sobat Ujar di mana aja berada, demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait teori keputusan. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Tentu dalam dunia bisnis, seorang manajer harus dapat mengambil berbagai keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Tentu juga setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menentukan keputusan untuk menjalankan bisnisnya agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Nah, Sobat Ujar tentunya bisa dapat menggunakan cara yang sudah kita pelajari dalam dunia kerja maupun dunia usahanya masing-masing. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa teori keputusan berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu bidang studi, ya, terutama bidang ekonomi. Pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Pembuatan keputusan berarti memilih alternatif keputusan yang tersedia. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Andre Priyadi, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam ujar. Unpam mengajar.